Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di video ini akan berbagi pengalaman saya dari kampung bisa masuk kuliah di ITB Bandung. Mulai dari SMP sampai SMA, karena saya ikut simbah saya yang beliau tiap pagi itu selalu bangun jam 3 pagi. Setelah beliau bangun, pasti bangunin saya. Saya disuruh belajar. Beliau lalu jalan-jalan pagi muterin kampung di Blabak, Magelang. Nah, sejak kelas 1 SMP saya selalu dibangunin untuk belajar jam 3, jam setengah 4 pagi itu. Jadi belajar sampai jam setengah 6. Lalu jam setengah 6 bantu Mbah Putri saya beres-beresin, goreng kacangnya dimasukin ke plastik-plastik, lalu jualan-jualan lain dimasukin plastik, lalu saya nganter-nganter ke warung-warung yang dititipi Mbah Putri saya itu. Nah, setelah itu mandi baru berangkat sekolah jalan kaki. Kalau waktu SMP jalan kaki mungkin sekitar 2 kilo. Kalau SMA hampir 10 kilo sampai 15 kilo ya. Itu saya naik sepeda ontel terus tiap hari begitu. Pulang sekolah pasti olahraga, kalau enggak badminton juga sepak bola di kampung-kampung itu sampai jadi tim kampung. Nah, dengan disiplinnya Mbah Kakung saya dan Mbah Putri saya bangun tiap pagi jam 3 pagi itu, mungkin setelah setahun itu badan saya sudah kayak beker, jam beker itu. Jadi tiap jam 3 pagi itu pasti ngelilir bangun. Sebelum dibangunin simbah saya udah bangun. Nah, kalau ngantuk ya mungkin kriep-kriep lagi, tidur lagi, baru dibangunin Mbah Kakung lagi. Yang jelas harus belajar pagi itu. Terus pagi-pagi, jadi disiplin untuk belajar itu membuat saya akhirnya menyenangi belajar. Jadi saya yang waktu SD mungkin belum senang belajar ya, karena masih main melulu. Jadi mulai SMP itu sudah senang belajar. Habis itu membantu Mbah Putri, nenek, jadi belajar dagang juga. Kalau sore pulang sekolah, sebelum berangkat olahraga, nanya Mbah Putri, gimana jualan tadi pagi? Ya kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Kalau enggak ya saya yang ngabisin, atau sama mbah kami yang ngabisin. Karena saya hidup di rumah Mbah Kakung itu bertiga aja, saya, Mbah Kakung, Mbah Putri. Nah, pada saat mau lulus SMA, teman-teman semuanya sudah sibuk dengan rencana mau masuk kuliah di mana. Saya waktu itu juga karena orang desa, nggak pernah keluar dari desa itu. Kalau libur paling ya ke Magelang, ke bapak saya. Jarang keluar kota sampai jauh-jauh. Jadi nggak pernah membayangkan mau keluar kota untuk belajar atau untuk kuliah. Nah, setelah
waktunya habis ujian sekolah, ujian ya, waktu itu ujian sekolah masing-masing SMA itu, sambil nunggu pengumuman lulus atau enggak, saya tetap belajar terus tiap pagi. Dan karena nggak ada kegiatan sekolah, saya konsentrasi untuk mempersiapkan ujian masuk tes perguruan tinggi negeri pada saat itu, tahun 82. Jadi setelah ujian sekolah selesai, saya terus belajar tiap pagi dan hampir mungkin sehari bisa 16 jam belajar, jawab soal. Terus dulu belum ada Google, belum ada apa, belajar juga cari buku juga waktu itu beli buku-buku bekas masuk perguruan tinggi, paling di Magelang atau di tempat-tempat buku-buku bekas, kalau enggak pinjem kakak-kakak kelas yang pernah ikut tes itu. Jadi seadanya belajar, yang penting belajar. Terus saya nggak bayangin harus bagaimana menyiapkan itu, karena juga nggak pernah kursus, nggak pernah apa. Jadi belajar ya di rumah, belajar sendiri. Mbah Kakung, Mbah Putri juga karena nggak tahu pelajaran-pelajaran itu juga nggak pernah bertanya, ya nggak pernah apa ya. Yang penting lihat saya belajar udah seneng, belajar atau enggak juga mungkin Mbah nggak tahu tuh Pak. Karena saya tadi seneng belajar, akhirnya pokoknya saya harus belajar itu aja. Karena belajar akhirnya membuat saya senang belajar itu. Beruntung saya, kalau belajar nggak senang kan tersiksa ya. Untung saya senang belajar waktu itu, di samping senang olahraga, bercocok tanam, dan bantu jualan Mbah Putri, dan bantu peliharaan ternak Mbah Kakung, bebek sama ayam. Tiap pagi ngambilin telur sama buang kotoran ayamnya. Jadi terus tiap hari sambil olahraga buang kotoran, ngasih pakan ayam. Nah, di sekolah juga kami berusaha untuk aktif kegiatan OSIS, kegiatan koperasi sekolah, demi bisa kadang-kadang ya bawa dagangan dari rumah yang dibuat oleh Mbah Putri itu, kacang bawang, pepaya diiris-iris, kadang-kadang ada tahu isi. Kalau ingat zaman dulu senang juga, bikin semangat. Nah pada saat itu apalagi ITB, universitas di sekitar Kampung Magelang aja saya juga nggak tahu apa itu. Nah kebetulan tetangga saya itu ada kakak kelas tapi lain SMA. Beliau di SMA 1 Magelang, saya di SMA Blabak. Tapi temen main bola, temen main badminton. Jadi ketika dia masuk di ITB, kadang-kadang kalau dia libur, saya pas main bola nanya, sekolah apa? Kuliah apa? Kuliah di ITB, jurusan elektro gitu, masuk tahun 80. Elektro belajar apa? Kan tahunya kita listrik gitu ya dulu. Kok elektro? Oh belajar, oh ilmu listrik, oh ya. Apa saja jurusannya, lalu saya kadang-kadang kasih brosur belajar. Itu pun dapatnya setelah ujian sekolah SMA selesai, ya baru baca-baca mana mau milih jurusan apa gitu. Dengan berbekal belajar gitu aja, saya akhirnya pada saat mendaftar kuliah, waktu itu ada perintis 1, perintis 2, perintis 3, perintis 4. Saya daftar semua. Perintis 1 daftar ITB, perintis 2 dulu itu yang tanpa tes ya, saya daftar UI kali ya. Lalu perintis 3-nya daftar
UNS Solo. UNS Solo. Lalu perintis 4-nya, perintis 4 saya nggak daftar karena waktu itu perintis 4 khusus untuk IKIP, dan kebetulan waktu itu saya karena sepertinya ngomong susah, jadi tak pikir untuk masuk jadi guru nanti kasihan murid-muridnya, nggak, malah akhirnya daftar yang 3 itu aja. Dan pengumuman kira-kira waktu itu tanggal 11 Juli atau 19 Juli 82, itu pengumuman satu-satunya di daerah saya itu saya harus ke Muntilan, itu pun ditempel di tembok toko koran, tempel di situ. Saya daftar, loh kok keterima. Keterima, malah kaget. ITB gitu, ITB teknik mesin, ya keterima. Lalu tanggal 10 Agustusnya harus daftar ulang. Nah, daftar ulang pun itu juga baru hari pertama nginjak kota Bandung. Jadi dari naik bis Magelang sore tanggal 9 sampai sana pagi tanggal 10, langsung ke kantor ITB yang untuk pendaftaran ulang yang keterima itu. Kebetulan jadwalnya mesin waktu itu tanggal 10 Agustus tahun 82. Nah, cerita berangkat tanggal 9 dari Magelang itu naik bis Bandung cepat waktu itu, dari Magelang ke Bandung. Nah, pada saat itu tahun 82 itu saya hanya dikasih uang 50.000 karena bapak saya juga baru gak ada uang, adik saya masih 4, masih sekolah semua. Saya pun waktu itu nekat mau kuliah tapi nggak punya uang, gimana caranya, pokoknya nekat dulu lah gitu. Kasih uang 50.000 itu 7.500 untuk bayar bis. Lalu di Sumedang malam itu bis berhenti di tempat tahu Sumedang. Nah, kira-kira beli lontong 2 sama tahu berapa itu, 5.000 atau 3.000 ya, lupa. Pokoknya untuk ganjel perut. Terus naik bis lagi. Nah, duitnya sisa berapa itu? Nah, sampai Bandung paginya langsung ke ITB, ngisi forum studi atau forum rencana studi FRS, dan bayar waktu itu SPP 1 semester 21.500. Nah, 21.500 ternyata SPP sampai saya lulus ITB 21.500 terus 1 semester. Nah, setelah daftar, lalu hari itu juga dapat kartu mahasiswa ITB yang kami sangat bangga, gambarnya ada logo gajahnya itu. Ternyata mahasiswa bener nih, dapat kartu mahasiswa. Nah, teman-teman yang keterima di ITB ya kenalannya di situ, urut antri jejer-jejer itu baru kenalan di situ. Dari mana? Dari Magelang ya. Ada yang dari Boyolali. Saya pas kebetulan depan saya itu anak Boyolali. Dia juga sama, ternyata baru naik bis juga. jadi teman-teman dulu ya banyak yang mepet duitnya tapi niat sekolah. Bahkan niatnya juga asal niat, nggak tahu nanti mau jadi apa, nggak tahu, pokoknya sekolah dulu. Nah, itu
ceritanya, karena dulu bapak ibu saya juga nggak ngerti kuliah itu untuk apa. Saya dulu malah suruh melanjutin SMA yang nantinya bisa langsung kerja. Banyak yang saya daftar yo, banyak keterima di mana-mana juga, tapi karena saya tadi diiming-imingi tetangga yang masuk elektro ITB tadi, oh ITB bagus, di Bandung enak, dingin tempatnya, teman-temannya dari se-Indonesia. Nah, karena iming-iming itu saya masuk, saya masukin aja ITB. Karena yang teman tadi memang teman main bola, teman main badminton, teman rumah di kampung cuma selisih 5 rumah. Tapi nggak tahunya dia kuliah di ITB, saya nggak tahu. Tahunya setelah mau daftar itu, lah dilalahnya ya keterima. Lah itu pengalaman saya, walaupun sama sekali nggak tahu apa yang saya daftar itu ITB, tapi bisa masuk karena memang walaupun nggak tahu ITB itu apa, tapi saya niat mau masuk ITB waktu itu ya karena tadi pada saat itu banyak yang bilang ITB yang paling bagus, gitu aja. Ya udah saya coba masuk perguruan tinggi yang paling bagus dari kondisi apa adanya yang saya di desa, SMA juga mungkin di kampung ya, tapi nyatanya bisa keterima. Ya bersyukurlah, walaupun setelah diterima di ITB perjuangannya masih panjang juga, terutama masalah bagaimana harus hidup. Karena dari duit 50.000 tadi, setelah mendapatkan kartu mahasiswa ITB tanggal 10 Agustus 82 itu, duit saya sisa 14.000. Ingat saya linting-linting itu tinggal 14.000. Waduh, dari mana? Setelah itu nggak tahu mau nginep di mana, mau tidur di mana lah. Saya hubungi tadi tetangga itu, kebetulan tetangga saya samperin rumahnya, belum pulang karena libur, masih di Magelang ternyata. Nah saya dikasih tahu temennya yang anak Magelang juga, itu kalau rombongan anak-anak baru di sana, yang rombongan anak SMA 1 Magelang, yaitu di Plesiran, Bandung. Nah saya ke situ, intinya mau nembung, berkenalan lalu nembung. Saya ikut nebeng tidur. Aduh, nebeng tidur gimana ya, sudah nggak apa-apa, tidur sini, kebetulan ada yang masih libur nih, pakai aja tempatnya gitu. Nah terus berlanjut, berjuangnya berlanjut. Jadi kuliah yang mungkin memang berat, tapi waktu itu ya lebih berat lagi nyari makan. Dari hari pertama sampai hari-hari berikutnya bagaimana berjuang nyari hidup, nyari makan di tempat kota lain, atau teman-teman juga belum ada yang kenal akrab gitu. Harus cari makan ya dengan 14.000 tak irit-irit. Dulu Indomie itu masih 500 perak kali ya, Indomie Supermie, waktu itu Supermie. Nah itu terus bagaimana berjuang. Nah akhirnya karena nebeng rumah di situ, ternyata di rumah itu juga banyak pekerjaan yang mungkin karena bibiknya kadang-kadang nggak masuk. Nah saya akhirnya bantu nyuci, bantu cuci piring, bantu masak, pokoknya bekerja di situ, makan nunut. Wah, itu perjuangan waktu mau yang masuk ITB tahun 82 itu, waduh. Tapi ya akhirnya sampai selamat lulus di tahun 88. Itu pun perjuangan, waduh. Harus makan, harus hidup, dan harus lulus. Karena nggak lulus ya gimana?
kalau bahasa Jawanya saya juga takut keweleh oleh bapak ibu karena saya nekat kuliah kan. Bapak ibu nggak punya duit, saya nekat, takutnya keweleh nggak lulus kan. Oh biar sekandani rasa sekolah, ngapain nekat gitu, mungkin gitu kan. Niat saya hanya bagaimana lulus bener, dan bapak ibu juga nggak pernah nengok saya ke kampus ya karena memang nggak ada dana ya. Jadi nengok pas ujian, pas wisuda itu aja saya kasih tahu. Bapak ibu nangis, saya pun juga terenyuh ya, kok bisa lulus. Lah itu terasa banget kenapa bisa lulus ya, didikan mbah kakung saya, mbah putri saya selama 6 tahun ikut SMP SMA, sehingga mungkin sampai saya umur 57 sekarang ini badan saya juga masih kayak baker tahun-tahun 80-an itu. Tiap jam 3 pasti bangun, perkara tidur lagi itu nggak masalah, tapi bangunnya itu pasti ya. Lah sekarang tinggal bagaimana saya ngikutin dulu upaya mbah kakung saya sehat, yaitu dengan cara bangun pagi, jalan muter aja sampai jam 6 keringetan, mandi, sarapan gitu. Nah, saya akan mengikuti mbah kakung saya dalam hal memperjuangkan sehat, memperjuangkan hidup dengan olahraga yang ada di sekeliling kita, dengan makan yang kita suka, yang penting enjoy, happy. Mbah kakung saya meninggal di usia 100 tahun kurang 3 hari. 100 tahun kurang 3 hari. Karena mbah saya lahir tahun 1, jadi meninggalnya tahun 2001. Saya lahir tahun 1901, meninggal 2001. 100 tahun hampir ya. Nah, saya sekarang misi saya pengen seperti mbah kakung saya, sehat, berguna bagi masyarakat sampai umur 100 tahun minimal. Nah, saya tiap hari ikut mbah kakung 6 tahun tuh jadi memperhatikan hidup mbah kakung, cara makan, cara hidup, cara menenangkan hati, berdoa, beragama, bersosial, lalu bersilaturahmi dengan siapapun, dan cara mendidik anak cucunya sampai saya di umur sekian juga masih terngiang-ngiang terus bagaimana bisa mengikuti jejak mbah kakung itu di desa yang serba sederhana dan terus hidup hanya di sekitar kampung saja, jarang keluar kota. Kalau keluar kota sedikit diajak ke Jakarta 2 hari udah gak kerasan, pengen pulang terus. Nah, mudah-mudahan saya bagaimana bisa berguna ke keluarga, berguna ke masyarakat sekitar. Syukur-syukur masih bisa berguna untuk nusa dan bangsa ya, Indonesia ini. Saya terus akan berupaya apapun saya kerjakan, bersilaturahmi dengan tetangga yang terkecil, yang di lingkungan terkecil sampai besar lah. Dengan usia saya yang sudah 57, dan kalau di ukuran kerja udah pensiunan ya, saya masih ingin tetap berjuang hidup, berjuang sehat, dan berjuang untuk berguna bagi keluarga dan masyarakat. Nah, teman-teman, adik-adik, anak-anak, syukur-syukur bisa silaturahmi dengan saya, kontak saja pengalaman-pengalaman apa saja bisa kita diskusikan, siapa tahu bisa nyambung untuk mengisi bagaimana kita mengupayakan sehat tiap harinya.
Itu sekilas pengalaman saya yang orang bilang anak kampung, bisa sekolah di kota, ITB, dan banyak orang ITB bagus ya. Waktu itu saya berjuang untuk bersaing dengan banyak mungkin yang pengen masuk di ITB jurusan teknik mesin. Bersyukur kami keterima dan bisa kuliah sampai lulus dan punya teman-teman yang hebat-hebat, dan teman-teman yang sampai sekarang juga masih silaturahminya baik seperti kakak adik sendiri. Dan sekarang masih ada grup WA, grup olahraga yang semuanya selalu ingin menyemangati satu sama lain. Semoga pengalaman saya ini bisa berguna kepada teman-teman, adik-adik atau anak-anak kami yang melihat video ini. Semoga cita-cita semua saudara kami ini bisa terwujud dan badan tetap sehat, semangat, dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Selamat sore, salam damai, salam sehat.